Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Saya doakan dalam keadaan sehat selalu. Oke teman-teman, hari ini tanggal 21 Mei teman-teman ya. Hari Jumat, udah jam 12 malam, setengah 12 malam ya. Oke, di video kali ini sebenarnya saya mau komplain sih ya, karena kejanggalan saya kepada siapa? Kepada negara teman-teman. Kenapa saya jengkel banget? Karena saya kemarin kena denda teman-teman. Ini urusan perpajakan ya. Jadi saya udah bayar pajak meskipun nggak rutin tiap bulan, tetapi setiap bulannya itu saya bayar. Di awal-awal bulan kemarin saya lupa, saya dapat tanggalnya apa? Saya dapat suratnya itu tanggal berapa teman-teman ya. Jadi saya dapat ini ya, surat tagihan pajak teman-teman. PPh pasal 42. Ini tanggal terbitnya tanggal 15 sampai jatuh temponya tanggal 14 Mei teman-teman. Nah, kenapa saya mau komplain? Oke, di sini saya mau berikan alasannya. Ini sebelumnya minta maaf kalau suaranya agak parau ya. Jadi ini baru pemulihan dari sakit teman-teman, karena terlalu banyak begadang kayak begini. Oke, di sini nama pajaknya jelas ya, ada nomor NPWP-nya. Oke, pajak yang harus dibayar nggak ada. Jadi intinya kalau perpajakan itu yang penting teman-teman bayar aja tiap bulan. Insya Allah nggak ada yang harus dibayar. Oke, telah dibayar nggak ada. Oke, kurang bayar, sanksi administrasi. Jadi di sini saya kena sanksi administrasi. Yang pertama denda pasal 7 KUP, di sini senilai 100.000. Nah, setelah saya cari denda pasal 7 KUP tadi teman-teman. Nah, kalau kita cek di pajak.go.id, kenapa bisa kena denda pajak? Nah, di sini teman-teman bisa baca. Ini penulisnya Yayang Pramudia Komalasari, Dirjen Pajak ya. Di sini ada batas penyampaian SPT pajak. Kemudian di sini ada nominal sanksi denda pajak ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini bahwa waktu penyetoran dan pelaporan adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Jadi untuk pembayaran teman-teman itu tanggal 15 di setiap bulan berikutnya ya, baik PPN dan SPT masa lainnya. Kemudian karena kalau untuk wajib pajak pribadi kayak saya yang UMKM itu tidak wajib lapor setiap bulan, tapi wajib lapor 1 tahun 1 kali, tetapi wajib bayar setiap bulannya teman-teman, paling lambat 15 hari di bulan berikutnya. SPT tahunan ini juga dibagi menjadi SPT tahunan pribadi dan badan. Oke, intinya untuk pelaporannya itu maksimal tanggal 31 Maret di setiap tahunnya. Saya ulangi, untuk pelaporannya untuk wajib pajak pribadi itu 3 bulan atau tanggal 31 Maret di setiap tahunnya. Jadi kalau sekarang 2021 untuk wajib pajak untuk pelaporan wajib pajak orang pribadi itu tanggal 31 Maret 2021 teman-teman ya. Oke, sekarang ke denda ya. Terdapat beberapa sanksi administrasi untuk pasal 7 yang ini tadi ya, pasal 7 KUP. Besaran nilai denda yang akan diterbitkan jika terlambat melaporkan SPT. Sebenarnya teman-teman, saya itu tidak lambat melaporkan SPT. Jadi di sini tadi suratnya itu tanggal 15 teman-teman ya. Suratnya tanggal 15, sementara saya itu sudah lapor sebelum tanggal 15 teman-teman. Ini ya. Ini kalau teman-teman lihat di sini 28 Maret ya. Jadi 28 Maret itu saya sudah ada penyampaian SPT ini di sini. Jadi tanggal 28 Maret itu saya sudah ini tanggal penyampaian 28 Maret 2021. Jadi seharusnya sudah kerekam di sistemnya perpajakan. Nah, ini kenapa masih kena denda teman-teman ya. Jadi di sini saya kena denda yang ini ya. Denda senilai 100.000 untuk SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Tetapi waktu saya tanyakan sama AR-nya, nah ini AR-nya saya teman-teman ya, ini chatnya saya di WA. Jadi AR itu ibaratnya orang yang menangani kasus pajak di wilayah tertentu ya. Biasanya itu dibagi per kecamatan atau membawahi beberapa kecamatan teman-teman. Ini sempat saya tanyakan surat SPT tanggal 15, sementara saya sudah lapor online itu tanggal 28 Maret. Alasannya berbeda teman-teman ya. Alasannya berbeda dari yang ada di pajak ini. Kalau ini kan pasal 7 Undang-Undang KUP ini karena lambat melaporkan SPT ya. Ini diterbitkan jika terlambat melaporkan SPT. Sementara kalau chatnya AR ini itu karena pembayarannya melebihi tanggal 15 Januari katanya. Memang sih saya bayarnya itu yang Desember itu lebih dari 15 Januari. Itu kalau nggak salah saya bayar di tanggal 5 Maret 5 Maret atau apa ya. Ini saya cek dulu ya. Ini pembayaran saya Januari, Februari, Maret,
April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu di tanggal 5 Maret 2021 teman-teman. Memang lambat sih gitu ya. Tetapi nggak sinkron antara yang ini ya. Jika terlambat akan dikenakan denda sekian. Sementara AR bilang karena bayarnya. Jadi seharusnya dibedakan antara membayar dengan melaporkan teman-teman. Akhirnya di sini saya tanyakan sekalian bagaimana cara kode membayar. Oke lah, saya nggak mau berpanjang lebar. Intinya kalau kena denda, saya mau bayar berapa gitu. Saya mau bayar berapa dan bagaimana. Karena di sini kalau teman-teman lihat di sini saya kena satu bunga lagi. Nah ini bunga pasal 92A KUP. Nggak besar sih, nggak sampai 1000 perak gitu. Setelah saya cari bunga KUP tadi, ini ya. Sanksi administrasi, di sini ada bunga karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang. Nah, kalau yang dibahasakan AR tadi, karena saya bayarnya lewat dari 15 Januari, kan seharusnya kalau Desember 2020, itu pembayarannya paling lambat tanggal 15 Januari 2021. Nah, ini saya memang lambat dari tanggal itu, seharusnya saya kenanya sanksi yang ini teman-teman ya, bunga karena keterlambatan pembayaran pajak yang terutang gitu ya. Tetapi kalau yang ini tadi, yang denda pasal 7 KUP, seharusnya dikenakan karena saya lambat melaporkan SPT. Tetapi kan di sini saya nggak lambat gitu teman-teman. Yang jelas karena saya sudah sakit hati ya dengan ini, saya pikir negara nggak fair. Karena jujur ya teman-teman, saya tuh sebenarnya agak males bayar pajak. Udah bayar, lambat kena denda, kena bunga lagi gitu kan. Bahkan saya punya teman konsultan pajak kemarin katanya gini, kalau kamu nggak bayar, dendanya akan tetap berjalan, itu sebesar 2%. Saya bilang, wow ini rentenir banget, saya bilang negara ini. Sampai saya bilang gini sama dia, saya lebih baik ya, daripada saya bayar pajak banyak-banyak, lebih baik uang yang saya pakai bayar pajak tadi, saya kasih sama tetangga-tetangga saya, atau orang-orang di desa saya yang kurang gitu loh, yang ibaratnya yang mungkin tua renta, yang kekurangan lah intinya kayak gitu. Kenapa negara harus punya pemasukan dari pajak? Kenapa nggak mau usaha atau nyetak uang lah gitu ya? Nah, mungkin teman-teman ada yang nggak setuju nyetak uang nanti inflasi dan lain sebagainya. Oke, intinya nanti saya punya tips bagaimana biar kita bisa bayar pajak dengan aman tapi murah teman-teman. Insya Allah nanti kapan-kapan akan saya share ya. Oke, bagaimana tanggapannya teman-teman terkait hal ini? Kalau ada yang setuju silahkan like aja, nggak setuju silahkan dislike, atau teman-teman punya pengalaman yang berbeda silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kita bertemu di video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.